Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rahma Anissa dengan NIM 1910400827 dari Prodi PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan resensi dari buku yang telah saya baca. Dalam resensi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Berikut bagian-bagian tersebut. Bagian yang pertama, identitas buku. Judul dari buku yang diresensi adalah Gharar dalam Transaksi Modern. Penulis dari buku ini bernama Muhammad Abdul Wahab LC. Buku ini diterbitkan oleh Rumah Fikih Publishing pada tahun 2019 di kota Jakarta. Buku ini merupakan cetakan pertama. Buku ini berupa e-book yang dimana dapat didapatkan dengan mudah. Caranya dengan mengunjungi website www.rumahfikih.com. Di Rumah Fikih ini terdapat banyak buku tentang fikih yang sangat menarik. Rumah Fikih adalah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan layanan konsultasi hukum-hukum Islam yang dimana didirikan dan penaung di bawah Yayasan Darul Ulum Al-Islamiyah Jakarta, Indonesia. Bagian yang kedua, biografi penulis. Nama dari penulis buku ini adalah Muhammad Abdul Wahab LC. Tepat tanggal lahir Tasikmalaya 21 Juli 1991. Riwayat pendidikan, beliau pernah mengenyam pendidikan agama Islam di Pondok Pesantren Modern Miftahul Hidayah Tasikmalaya selama 6 tahun, tepatnya pada tahun 2004 sampai 2010. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan sarjana di LIPIA Jakarta atau Lembaga Ilmu Pendidikan Pengetahuan Islam dan Arab. Beliau mengambil jurusan perbandingan mazhab pada Fakultas Syariah. Pada saat ini, beliau sedang menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di IIQ atau Institut Ilmu Al-Quran Jakarta di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saat ini, penulis menjabat menjadi salah satu asatidz di Rumah Fikih Indonesia atau www.rumahfikih.com. Selain menulis, penulis juga sering menghadiri undangan kajian di berbagai majelis taklim di sekitar Jakarta. Bagian yang ketiga, ringkasan materi di dalam buku. A. Pendahuluan. Dikarenakan jual beli di masa sekarang ini, di mana semuanya dilakukan serba online dan didukung oleh teknologi yang mutakhir, sehingga memunculkan transaksi-transaksi yang semakin kompleks, sehingga potensi gharar yang semakin meningkat. B. Potensi gharar dalam transaksi modern. Yang pertama, jual beli online. Jual beli online ini dinilai mempunyai potensi gharar yang besar, dikarenakan jual beli ini dilakukan oleh dua orang yang belum saling mengenal dan belum pernah bertemu. Barangnya pun hanya dilihat di foto yang diupload oleh penjual. Terkadang barang aslinya dengan foto yang diupload sangat jauh berbeda. Yang kedua, jual beli mesin. Sekarang, jual beli tidak hanya dilakukan antar manusia dengan manusia, tetapi sekarang juga bisa dilakukan manusia dengan mesin. Di sini potensi gharar juga dinilai sangat besar, dikarenakan mesin punya keterbatasan. Misalnya, mesin itu rusak atau error. Misalnya juga, listriknya mati dan juga mesin itu tidak dapat berfungsi. Yang ketiga, barang abstrak. Pada zaman sekarang ini, barang yang diperjualbelikan semakin bervariasi. Contohnya seperti pulsa, data internet, aplikasi komputer. Yang semua barang tersebut tidak dapat diukur dengan timbangan dan tidak dapat ditakar dengan literan, sebab barangnya pun tidak terlihat oleh mata manusia. Yang keempat, alat tukar abstrak. Tidak hanya barangnya saja yang abstrak, tetapi juga alat tukarnya abstrak alias tidak ada wujudnya. Contohnya seperti e-money. C. Definisi gharar. Secara singkat, gharar dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang dirugikan. D. Dalil keharaman gharar.
Salah satunya terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an tiradin wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridhoi. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah Maha Kasih Sayang terhadap kalian. Bentuk-bentuk gharar. Bentuk-bentuk gharar di sini ada 4. Yang pertama, gharar dalam akad. Yang kedua, gharar dalam objek akad. Yang ketiga, gharar dalam harga. Dan yang keempat, gharar dalam serah terima. F. Tidak semua gharar haram. Berarti di sini ada gharar yang diperbolehkan atau dihalalkan. Yang pertama, gharar yang sedikit. Yang kedua, gharar dalam akad tabaruk. Yang ketiga, gharar bukan dalam inti objek. Yang keempat, ada hajat. G. Contoh gharar dalam transaksi modern. Yang pertama, asuransi. Yang kedua, skema ponzi. Yang ketiga, dropshipping. Yang keempat, restoran all you can eat. Yang kelima, kolam pemancingan ikan, dan lain-lain. Di dalam tersebut juga dijelaskan beserta dengan contoh-contohnya. Bagian yang kelima, kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan buku. Yang pertama, bahasanya ringan dan mudah dipahami. Yang kedua, mudah didapatkan. Caranya mendapatkan buku ini yaitu dengan mengunjungi situs www.rumahfikih.com. Yang ketiga, dapat dibaca dimanapun dan kapanpun. Yang keempat, ketebalan bukunya pas. Artinya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Yang kelima, penjelasannya singkat dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, terdapat contoh-contoh yang gamblang dan terjadi di dunia nyata. Kekurangan buku. Yang pertama, buku ini terdapat kata-kata asing yang dimana tidak terdapat glosarium untuk menjelaskan kata-kata asing tersebut. Yang kedua, buku ini tidak dapat dikomersialkan. Dan yang terakhir, buku ini tidak cocok untuk pembaca yang lebih suka buku dalam bentuk kertas, karena buku ini hanya tersedia dalam bentuk e-book saja. Bagian yang kelima, latar belakang penulisan dan penerbitan buku. Berdasarkan pengamatan saya, latar belakang penerbitan dan penulisan buku ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulis dari buku ini sendiri adalah mahasiswa pasca sarjana Hukum Ekonomi Syariah di IIKI Jakarta, yang dimana mungkin penulis ingin menyalurkan ilmu yang telah ia dapatkan kepada orang banyak. Dikarenakan juga tema dalam buku ini sangat berkaitan dengan program studi yang diambil oleh penulis. Yang kedua, dikarenakan materi sangat cocok dikaji pada era sekarang ini. Pada era sekarang ini, banyak orang-orang mengaplikasikan transaksi modern karena dinilai sangat praktis dan sangat mudah. Pasalnya juga, banyak orang yang belum mengetahui adanya gharar dan apakah ada gharar di dalam transaksi modern yang dilakukan saat ini. Bagian yang keenam, masukan dan saran. Menurut saya, buku ini sudah sangat bagus. Akan tetapi, akan lebih bagus ketika ada glosarium, dikarenakan pada buku ini terdapat kata-kata asing yang belum tentu diketahui oleh semua orang. Bagian yang ketujuh, menguji kualitas buku dengan analisis dan penjelasan. Menurut saya sendiri, buku ini sudah sangat bagus dan sangat menarik. Seperti yang telah saya sampaikan di depan, bahwa buku ini memiliki sangat banyak kelebihan, tetapi juga terdapat sedikit kekurangan. Kualitas dari buku ini sangat baik dikarenakan buku ini dalam bentuk e-book. Hal ini dapat memudahkan pembaca untuk membaca dimanapun dan kapanpun. Dan juga penjelasan di dalam buku ini sangat ringan dan mudah dipahami. Selain itu, contoh-contoh di dalam buku ini dikajikan dengan kegiatan yang kerap dilakukan di kehidupan nyata, yang pastinya sangat mudah diterapkan oleh pembaca.
Buku ini sangat cocok digunakan atau dibaca oleh remaja dan orang-orang tua yang menggunakan translasi modern. Sekiranya cukup sekian dari saya. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.